Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu, memuji memuliakanmu, karena Engkau begitu baik dan tetap penuh kasih setia, memelihara, menuntun, dan menghadirkan segala berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan hingga pada saat hari ini Tuhan, hati kami penuh kerinduan bergumul bersama dengan Engkau, dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, nas kita hari ini berbicara tentang pengalaman dua murid Tuhan Yesus Kristus yang sedang berjalan menuju Emmaus. Ketika di tengah jalan, kedua murid Tuhan Yesus ini bercakap-cakap, berdiskusi tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Lalu di tengah jalan mereka tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang searah perjalanan. Lalu sosok Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu, yang kedua murid itu mereka tidak mengenal. Mungkin karena sedang terlalu asik berbicara, terlalu konsentrasi mendiskusikan tentang Yesus yang bangkit itu, lalu mereka tidak memperhatikan siapa teman mereka sedang berjalan. Lalu ketika sosok Tuhan Yesus Kristus itu bertanya kepada mereka, "Ada apa yang terjadi? Atau apa yang sedang kalian percakapkan?" Lalu murid itu bertanya kepadanya, "Apakah engkau tidak tahu apa berita yang sangat-sangat menggemparkan tentang Yesus Kristus yang dari Nazaret itu? Kalau dengan bahasa sekarang, apakah engkau tidak tahu dengan berita yang sangat viral hingga hari ini?" Kira-kira seperti itu pernyataan dari dua murid ini. Lalu mereka menyampaikan tentang Yesus yang telah bangkit itu. Dan terus sambil mereka berjalan dalam menuju Emmaus itu, mereka terus berbicara, berbagi cerita. Lalu kemudian Tuhan Yesus Kristus masuk kepada cerita mereka itu dan kemudian menjelaskan tentang Mesias itu, mulai dari kitab Nabi Musa hingga pada kisah yang disampaikan oleh para nabi-nabi atau nubuatan para nabi-nabi, dan begitu banyak sehingga perjalanan yang begitu jauh itu tidak terasa. Mereka begitu kagum dengan cerita Tuhan Yesus Kristus itu atau seluruh penjelasan Tuhan Yesus Kristus tentang kitab suci itu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dalam perjalanan itu hati mereka begitu meluap sukacita sekali. Mereka begitu excited mendengar. Hati mereka begitu berkobar-kobar tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Mereka tidak mengenal sosok ini, tetapi apa yang disampaikan oleh sosok itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu, mereka begitu menyatu dengan kisah itu. Mereka tenggelam dengan kisah itu. Dan mereka, kalau bahasa dalam terjemahan Alkitab ini dikatakan, hati mereka berkobar-kobar, menyala. Penuh sukacita mereka mendengar itu sampai pada tujuan perjalanan. Lalu ketika mereka tiba di Emmaus, itu kampung yang mereka tuju, dan Yesus itu hendak mau meneruskan perjalanan lagi, tetapi mereka mendesak agar mereka tinggal bersama, menginap bersama di tempat yang mereka tuju. Lalu ketika mereka tiba di tengah-tengah rumah itu,
Yesus melayankan perjamuan dan itu mengingatkan mereka tentang Yesus Kristus yang selama ini yang mereka ikuti, guru yang mereka teladani, Tuhan yang mereka taati. Dan itu membukakan mata mereka bahwa yang mereka jumpai dari tadi, mereka yang bersama berjalan dari tadi menuju Emmaus itu adalah Yesus yang bangkit itu. Ketika itu Yesus itu menghilang, lalu mereka bergegas lagi yang tadinya harus istirahat. Bayangkan dalam perjalanan panjang itu sudah melelahkan, capek secara tenaga, tetapi ada semangat yang berkobar-kobar sehingga tidak terasa lagi capeknya, dan begitu bersemangat untuk menyampaikan bahwa mereka telah berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit itu kepada murid-murid yang lain. Lalu mereka berlari cepat menuju Yerusalem lagi, berjumpa mengisahkan lagi tentang Yesus yang bangkit itu. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa perjalanan ke Emmaus ini, perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus ini pun turut menjadi semangat kita di dalam memberitakan Injil. Pertama adalah mendengarkan Injil itu sendiri, mendengarkan keselamatan yang dihadirkan oleh Allah, yang telah dirancang oleh Allah sejak semula kepada kehidupan kita manusia yang berdosa ini, sehingga rancangan Allah itulah rancangan yang terbaik yang sudah Dia sediakan sejak dari zaman purbakala. Lalu saudara, itu digenapi bahwa Allah yang berjanji, Allah yang menubuatkan itu menggenapi keselamatan itu kepada dunia yang berdosa, sehingga saya, saudara-saudara semua adalah orang-orang yang menerima berkat keselamatan itu oleh karena kasih-Nya. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang patut bersuka cita, orang-orang yang layak hatinya berkobar-kobar karena Injil Kristus itu sendiri. Yesus Kristus yang telah bangkit itu, yang telah mengalahkan kematian itu. Sehingga bagian saya, bagian Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan firman ini adalah kehidupan. Tuhan Yesus Kristus telah menyediakan itu, bahwa kematian itu benar dilalui, tetapi sekaligus kematian itu telah ditaklukkan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lalu setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang yang mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal itu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari hari ini, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, maka hiduplah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengarkanlah firman-Nya, dengarkanlah suaranya yang mengajakmu untuk terus menggumuli kebenaran firman-Lah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kerajaan Allah dan kebenarannya itu harus menjadi bagian pencarian yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Karena itu ada jaminan bagi kita. Jaminannya apa? Kehidupan yang kekal, kehidupan yang terbaik yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam menggumuli setiap apapun, saudara, mari hatimu berkobar-kobar. Karena satu alasan. Satu alasan saja, seperti dalam Mazmur pasal 22 ayat 26 itu, bahwa kita muji-muji Tuhan hanya oleh karena Tuhan itu sendiri. Bukan ada alasan-alasannya. Tidak ada lagi 1001 macam alasan, hanya satu alasan, karena Tuhan itu sendiri. Maka hari ini pun firman ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya oleh Tuhan sajalah hatimu, hatiku berkobar-kobar, menyala api roh di dalam kehidupan kita, oleh karena Injil Kristus itu menaungi hati kita. Amin. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajarkan kepada kami, Tuhan, bahwa kami sungguh layak, hati kami berkobar-kobar, meluap bersuka cita oleh karena Injil keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kami. Tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan lain, semata-mata hanya oleh karena Engkau saja. Ya Tuhan Allah,
Tuntun kami Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya yang tetap penuh dengan kesetiaan, ketaatan kepadamu. Sehingga apapun yang mencoba merintangi kami, menghalangi kami, tetapi berjalan bersama dengan Engkau, biarlah hidup kami penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, penuh dengan kekuatan, karena ada Engkau yang senantiasa setia melindungi kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami biarlah segenap dalam tangan pemeliharaan-Mu. Ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.